Ayam bakar dapat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini diawali dengan aktivitas kakak Gali sama adik Gina yang lagi berbuka puasa. Jadi ini adalah saat puasa Tasua dan Asyura kemarin ya. Seharusnya video ini udah lama tayang, bahkan sebelum video-video yang baru aku up kemarin-kemarin ya. Karena aku baru sempat ngeditnya sekarang, jadi baru aku up. Sebetulnya yang puasa adalah kakak Gali, kalau adik Gina sih nggak puasa ya. Cuman pada saat berbuka, ini ikut-ikutan berbuka juga. Jadi kakak Gali itu cerita, katanya teman-temannya hari ini pada nggak puasa semua, yang puasa cuman kakak Gali aja. Jadi teman-temannya pada jajan. Alhamdulillahnya kakak Gali itu kuat ya, jadi nggak tergoda gitu pengen jajan. Dan sepulang dari sekolah itu mungkin karena kecapean dan bawaan puasa, kakak Gali itu ketiduran. Karena ngelihatnya baru aja ketiduran gitu, jadi nggak aku bangunin buat berangkat ngaji. Jadi yang ngaji itu cuman adik Gina aja. Nah, jarak antara pulang sekolah dengan mengaji itu memang cuman ada waktu setengah jam. Jadi kakak Gali itu tidur sambil masih pakai pakaian sekolah. Tapi karena kakak Gali pulang sekolah itu belum sholat zuhur, jadi sekitar 1 jaman setelah kakak Gali tidur itu dibangunin ya buat sholat, kemudian juga diajak jalan gitulah buat cari menu untuk berbuka. Itu ayam paha, ini chicken katsuin lagi. Mana yang minta kakak itu? Ayam makan. Ayam bakar dapat. Untuk menu berbuka ini aku sebagian masak, sebagian juga beli. Jadi untuk yang masak aku sempat menggoreng ikan seluang, tepung, sama nugget ya. Nuggetnya itu yang chicken katsu. Sementara untuk belinya itu aku beli ayam bakar aja sama sayur asem. Terus buat minumannya, kalau berbuka kan biasanya haus ya, itu beli es dogan. Terus ini juga Pak suami beli semangka. Dan tadi juga ada jeruk ya, tapi jeruknya itu belum dibuat es gitu karena udah ada es dogan. Nah, karena hari ini itu aku nggak terlalu banyak memvideokan aktivitas sehari-hari, jadi setelah ini aku sambung dengan video di esok harinya. Nah, ini adalah video di pagi hari sebelum aku berangkat kerja. Tapi ini aku udah mandi, udah ganti pakaian juga, tinggal nanti ganti jilbabnya ya waktu berangkat kerjanya sama ganti bawahan aja. Nah, ini aku mau masak 3 buah menu untuk nanti makan siang sekaligus buat makan malam. Ini aku lagi nyuci sayuran karena aku mau bikin sop kambing. Kebetulan ada daging kambing di kulkas yang udah aku rebus ya. Jadi hari ini tuh tinggal cemplang-cemplung aja sama bikin bumbunya. Untuk sayurannya ini ada kubis sama buncis aja karena wortelnya kemarin udah aku pakai buat menu masakan yang lain. Jadi warnanya nggak terlalu cerah ya kalau wortelnya nggak ada. Cuman nggak apa-apa, yang pasti ada sayurannya lah di dalam supnya. Harusnya aku semalam udah nyiapin sayur ini ya supaya paginya nggak terlalu repot buat nyucinya, buat ngiris-ngirisnya. Cuman karena semalam itu aku udah kecapean, jadi aku pikir pagi ini aja lah nerusinnya. Lagi pula pagi ini aku nggak terlalu buru-buru, pengen pagi banget karena jadwal aku itu agak siang sedikit.
Dan ini aku udah selesai ya nyuci sayurannya. Ada daun sup, daun bawangnya juga di dalam sayur sup ini. Jadi aku beli sayurannya ini adalah Rp5.000. Di dalamnya udah ada kentangnya, udah ada buncisnya sama kubis serta daun sup, daun bawang. Nah, ini aku mau aduk-aduk dulu nasi yang tadi udah aku masak. Jadi kalau diaduk-aduk gini itu airnya bisa lebih merata ya ke seluruh bagian nasi. Jadi nasinya itu nggak ada yang terlalu lembek atau yang terlalu keras. Nah, ini ceritanya semalam itu Pak suami beli telur, tapi telurnya itu belum dimasukin ke dalam keranjang ayam ini satu-satu gitu ya. Jadi kalau Pak suami itu kan masukin telurnya itu langsung sama kantongnya. Jadi ini mau aku keluarin dulu, terus aku pindahi ke keranjangnya. Kalau sama kantongnya itu yang pertama nggak rapi, yang kedua juga dia nanti bisa ada uap air gitu ya. Jadi kalau dia langsung dikeluarkan seperti ini, itu telurnya jadi lebih kering. Sebelumnya, aku telur itu dicuci terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam keranjang seperti ini. Gunanya supaya lebih bersih aja ya, sama pada saat kalau masak, misalnya sewaktu-waktu kecemplung di dalam wajan itu udah steril atau udah nggak ada kotoran lagi lah setidaknya. Tapi semenjak aku dengar-dengar kalau misalnya telur yang dicuci pada saat disimpan itu bakterinya malah justru lebih mudah masuk. Jadinya telur itu nggak aku cuci lagi ya kalau keadaannya misalnya udah nggak ada kotorannya terlihat gitu. Kecuali misalnya ada kotoran yang terlihat pasti aku cuci. Tapi sebetulnya kalau aku pribadi kalau selama telurnya itu nggak disimpan terlalu lama langsung kita gunakan atau langsung kita masak itu nggak apa-apa sih dicuci. Kecuali kalau misalnya untuk penyimpanan yang lama mungkinlah bakterinya bisa masuk. Karena kalau di rumah itu telur itu paling cepat habis ya, paling enggak itu 3 sampai 4 harian udah habis. Karena 1 kilo kan isinya paling berapa? Sekali masak itu ya 4 telur ya kalau mau didadar atau mau diceplok. Oke, baiklah, itu tadi aku goreng sosis sama goreng nugget sekalian. Ini sambil nunggu matang nugget sama sosisnya, aku mau iris-iris dulu sayur buat sop kambingnya. Ini adalah buncis, cuman ada 2 buah ya buncisnya, karena aku beli sayurnya kan racikan ya, jadi udah diracik beberapa sayur. Nah, ini ada kentang juga, aku mau iris-iris tebel aja, nggak usah terlalu kecil, karena ini mudah sekali ya matangnya. Nah, ini sambil aku ngiris sayurnya, sebetulnya tadi sebelumnya aku udah mendidihkan air ya di tungku sebelahnya buat sup kambing ini. Jadi bisa kelihatan ya kalau api yang nyala di panci yang berwarna pink itu berisi air. Nah, ini setelah aku iris-iris, aku itu langsung bikin bumbu untuk sup ini. Dan di airnya tadi udah aku masukin terlebih dahulu ada kapulaga, ada cengkeh, ada kayu manis. Ada juga jahe ya buat ngilangin bau dari daging kambing supaya nggak bau perengus. Nah, ini alhamdulillah udah matang sosisnya sama nuggetnya. Jadi ini buat tambah-tambahan kalau anak-anak misalnya nggak mau makan daging kambingnya ya. Tapi ternyata setelah aku masak daging kambing ini di sup itu, ternyata kakak Gali sama adik Gina itu suka banget. Oke, baiklah, ini aku udah masukin tadi rempah-rempah, kemudian dagingnya juga di dalam air yang udah mendidih ini. Nanti tinggal aku masukin bumbu sup yang udah dihaluskan. Aku pakai bawang putih, pakai merica, pokoknya bumbu untuk sup lah yang seperti biasanya. Kalau untuk bawang merahnya itu aku iris-iris, kemudian digoreng, baru dimasukin ke dalam sup ini supaya lebih wangi. Lanjut, di tungku sebelahnya ini aku mau masak sambal nanas sambil nunggu sup kambingnya tadi matang sempurna ya, sama bumbunya meresap. Karena tadi baru aku masukin dengan garam sama gula pasir sedikit. Ini lagi-lagi aku masak sambal nanas matang karena aku jarang ya bikin sambal nanas mentah. Karena sambal nanas mentah itu kan daya tahannya nggak terlalu lama dibandingkan dengan sambal nanas matang ini. Nah, untuk resep sambal nanas ini bisa kalian cek aja. Udah pernah aku share di video sebelumnya. Atau bisa nanti klik di playlist sambal ya. Sebetulnya tadinya aku mau bikin sambal terasi, tapi karena ada nanas di kulkas, jadi aku masak aja supaya nanti nanasnya udah nggak keburu kering gitu ya.
karena nanasnya kan udah dikupas juga dan udah ada sebagian atau sepotongnya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya kalau misalnya buah nanas itu boleh nggak kalau dimakan barengan sama daging kambing? Tadinya aku sempat ragu gitu ya mau masak sambal nanas, takutnya nggak boleh. Cuman ya ini aku terusin aja. Karena kayak buah manggis itu kan nggak boleh ya kalau bergabung sama gula pasir. Jadi ini adalah menu terakhir yang aku masak buat menu makan siang sama makan malam nanti. Karena kalau buat sarapan tadi pas suami udah beli siomay sama gado-gado. Nah, habis masak sambal nanas ini aku itu langsung bersiap-siap ganti pakaian untuk berangkat kerja. Nah, rencananya nanti sepulang kerja aku itu mau belanja sayuran sama lauk pauk untuk stok beberapa hari ke depan. Nah, di video saat aku bekerja itu nggak aku tayangkan ya, jadi aku tayangkan sekilas aja karena aku mau lanjut dengan aktivitas aku saat sepulang kerja. Oke, baiklah, ini aku mau pulang dulu ya habis dari kerja. Ikuti terus kegiatanku sampai di rumah. Sepulang kerja ini aku mampir dulu ke pasar tradisional buat beli beberapa sayur sama lauk pauk. Nah, di sini aku beli jagung muda, ada terong, kemudian labu siam. Pokoknya yang simple aja ya sayurnya yang biasa aku beli. Sama ada sayur kangkung, kemudian daun sup, daun bawang. Dan tak lupa aku beli juga ayam 1 ekor untuk besok. Terus beli tahu sama tempe juga. Nah, aku itu nggak food prep lagi ya, karena aku juga nyetok sayuran sama lauk pauknya nggak terlalu banyak. Kecuali misalnya stok buat 1 minggu atau 1 minggu lebih lah, baru aku food prep. Jadi sayuran yang aku beli tadi langsung aja aku masukin di kulkas di bagian chiller bawah ya, yang di dalam box. Nah, ini aku lanjutin dengan mencuci ayam yang tadi aku beli. Dan ayam ini mau langsung aku rebus aja ya beberapa menit untuk ngilangin kotorannya. Jadi rencananya ayam ini mau aku masak besok. Sebelumnya tadi aku udah ngedidihin air di dalam panci untuk ngerebus ayam ini. Dan ini airnya udah mendidih, jadi waktunya sekarang aku masukin ayam yang udah aku cuci bersih tadi. Nah, ini biasanya aku kasih sedikit rempah ya, kayak jahe untuk ngilangin amis dari ayam ini. Sebetulnya sebelumnya biasanya aku nggak pernah ya ngerebus dulu ayam seperti ini. Biasanya langsung setelah dicuci bersih itu aku kasih jeruk nipis sama garam. Kemudian aku simpan di dalam freezer. Cuma karena aku besok itu nggak mau repot pada saat masak ayam ini supaya lebih praktis dan cepet. Jadi mumpung sekarang waktunya lagi senggang, aku langsung rebus aja ya. Dan itu tadi di airnya aku sedikit kasih garam supaya nanti ayamnya itu nggak terlalu hambar. Karena rencananya ayam ini mau aku pindang besok. Nah, habis aku ngerebus ayam, itu aku lanjut bersih-bersih dapur. Karena pagi tadi kan habis masak ya. Pasti di bagian dinding ini banyak sekali minyak. Bekas aku masak sambal, bekas goreng nugget, sama sosis tadi. Terus ini aku lanjutin ngelap-ngelap toples. Karena biasanya kalau toples kaca itu kena cipratan minyak waktu kita ngambil jadi agak licin gitu ya. Jadi khawatir malah justru nanti toplesnya pecah. Nah, aku lanjut juga ngelap-ngelap bagian bawah rak ini yang dominan pasti kena minyak. Nah, kiranya aktivitas bersih-bersih dapurku mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya ataupun bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.